wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini di siang ini kita bisa berkumpul kembali. Walaupun siang-siang yang membuat kita ngantuk, alhamdulillah dengan semangat 45. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Pak Taufik yang kembali lagi pada hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan ini adalah 10 hari terakhir. Insya Allah, semoga di 10 hari terakhir ini iman kita semakin meningkat, semakin kuat dengan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Kita semakin juga memahami apa yang disampaikan berkaitan dengan mutiara-mutiara yang indah, yang terlupakan. Ini nggak tahu apa mutiara indah yang terlupakan ini. Insya Allah maknanya sangat luar biasa sekali. Saya tidak berpanjang kata, kita langsung saja kepada materi yang disampaikan Pak Taufik. Namun kali ini akan dibantu PSDM oleh Ibu Lailatul Saada untuk menjadi moderator. Waktu kami persilakan dan tempat kami persilakan untuk Ibu Lailatul Saada. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuyu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita diberikan nikmat Allah berupa nikmat sehat, barokah umur, barokah rezeki, sehingga pada detik-detik terakhir di bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan dan semangat menjalankan ibadah ini. Pada siang hari ini webinar yang akan dipandu oleh Bapak Taufik nantinya bertema tentang mutiara-mutiara indah yang terlupakan. Tema kali ini merupakan webinar kali ini itu merupakan kelanjutan dari materi yang minggu lalu tentang wudhu, tapi yang akan dibicarakan nanti ini insya Allah berkaitan seputar tentang sholat. Dari tema atau judul mutiara-mutiara indah yang terlupakan, mungkin saya menangkapnya itu banyak di dalam ibadah sholat kita, bacaan-bacaan kita, itu insya Allah itu banyak memberikan makna dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Cuma kita mungkin manusia belum memaknai setiap kalimat apa yang dalam bacaan-bacaan sholat itu, sehingga mungkin sholat kita yang kita lakukan itu masih cepat, ya. Kalau orang bilang itu lamcing, salam melencing, jadi secepat kilat. Mungkin dalam ibadah taraweh juga begitu. Saya lihat di media sosial ada di daerah, kalau tidak salah itu daerah Blitar, itu sholatnya bacaannya itu mungkin sampai tidak terdengar, sehingga kita tidak bisa memaknai setiap apa yang kita lakukan dalam setiap sholat itu. Sehingga nantinya dengan adanya webinar yang disampaikan oleh Bapak Taufik ini, mutiara-mutiara indah yang terlupakan, dengan adanya webinar ini mungkin nanti akan memberikan manfaat bagi kita, kita akan melakukan sholat yang lebih sempurna lagi. Nah, untuk itu saya berikan waktu untuk Pak Taufik sampaikan materi ini. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatanan nabiyyin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, kata yang paling baik, paling pantas, paling patut, dan paling indah adalah kita panjatkan puji
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kesempatan tak terhingga, sehingga khususnya di bulan Ramadan kita sudah masuk ke hari yang ke-25, tinggal 5 hari lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesempatan, kesehatan lahir batin, sehingga bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam Nah, semoga udah keras, Pak. ya lebih keras ya. Ya, ya, Pak. Di slide show, Pak, ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga, yang kedua, semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta keluarga, sahabat dan umatnya, dan kepada kita semuanya yang sudah rindu sekali untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bapak sekalian, juga saya ucapkan terima kasih ada teman-teman dari luar mungkin. Ada dokter dari Blitar ada masuk insya Allah ini. Ada saudara Happy, ada beberapa teman dari luar juga, mudah-mudahan kita bisa bergabung dan bisa menikmati acara pada siang hari ini. Saudara sekalian, sekali lagi seperti apa yang saya katakan kemarin, bahwa bukan sekali lagi mengajari atau menggurui, ini sekedar memenuhi request saja ya, memenuhi harapan dan permintaan dari teman-teman. Kalau kemarin saya sudah bicara tentang filosofi wudhu, mau dilanjutkan sekalian aja setelah wudhu. Oke lah, akhirnya hari ini kita berlanjut ke materi setelah wudhu ini. Saya beri judulnya adalah mutiara-mutiara indah yang terlupakan. Ini sangat indah sekali apa yang akan kita bicarakan, tetapi kadang-kadang sering kita terlupakan gitu. Meskipun ada juga kita semua yang tidak lupa. Ya, apa itu? Nah, ini jadi sering kita melupakan. Ini maaf, ini tadi ada koreksi dari salah satu Bapak itu audien, lo kok April kok nggak Mei? Aduh, kita ada kesalahan tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Mei gitu ya, Mei, alhamdulillah apa-apa. Baik, Bapak sekalian, saya hormati, saya awali ada supaya lebih enak gitu ya. Mutiara adalah hiasan yang sering dipakai agar seseorang menjadi nampak cantik, indah dan menarik begitu ya. Nah, kata bijak yang indah juga disebut kata mutiara. Makanya saya pakai ambil kata mutiara, bukan kata emas, kata intan, tapi kata mutiara. Nah, salah satu contoh aja lah dalam kata mutiara dalam bahasa Arab ada menjada wajada, dengannya sering ya. Barang siapa bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan hasilnya. Hidul watul minal iman, ya. Ada waktu kesaif dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu contoh bahwa kata mutiara itu adalah menjadi hal yang penting dipakai untuk berdakwah. Nah, terus ada lagi satu doa mutiara yang sangat indah ini ya, sangat indah sekali. Kalau waktu saya kecil itu sering pujian di masjid itu dilanggar pakai ini doa ini kan ya. Ila stulil firdausi ahla, ini juga gitu kan ya. Wala aku ala narul jahim faqad li taulidan wa fir junubi fa innaka ghafurus azim. Ini asik sekali. Nah, jadi indah sekali doa ini yang disampaikan oleh Abu Ali Hasan ini. Wahai Tuhanku, aku bukan ahli surga, katanya. Tapi aku tak kuat dengan panasnya api neraka. Maka berilah aku taubatan dan ampunan, ampuni dosaku. Sungguh Engkau Maha Pengampun dari dosa yang besar. Ini orang ini terkenal dengan nama Abu Nawas, ya, seorang penyair, seorang cerdik pandai dan seorang ulama yang sering kita dengarkan. Nah, Bapak sekalian, ada mutiara indah yang sering terlupakan, yang itu jika kita pakai, akan menjadikan seorang atau kita meningkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Nah, mutiara itu diperuntukkan buat kita semua. Tapi sekali lagi sering kita lupa untuk memakainya sebagai hiasan hidup. Ini sebagai judul. Pertanyaannya, di mana mutiara itu tersimpan? Nah, mutiara itu tersimpan di dalam perilaku sholat kita. Seperti yang disampaikan Bu Ila tadi ya, kita bicara setelah sholat karena kemarin kita bicara setelah wudhu. Apa sholat itu? Tata cara ibadah yang terindah yang menyehatkan rohani dan jasmani kita. Insya Allah kita sering setiap hari melakukannya, setiap saat melakukannya, tapi kadang-kadang mungkin jarang yang meneropong sampai ke dalamnya. Nah, kita coba lah ini kan ya. Nah, kemarin saya sampaikan, wudhu yang khusyuk itu akan melahirkan hidup yang khusyuk. Kenapa? Logikanya ini linear. Wudhu khusyuk akan melahirkan sholat khusyuk,
Salat khusyuk melahirkan akhlak mulia. Nah, dan ayatnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemarin saya sampaikan gitu kan ya. Mari kita bicarakan wudhu sekitar kurang lebih 2 jam itu asik gitu kan ya. Filosofinya itu. Nah, sekarang kita akan mencoba setelah wudhu di sini. Nah, kita mencoba di sini. Ada apa sih di sini itu? Oke, ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mendapat informasi tadi. Pertanyaannya mengapa disimpan dalam perilaku sholat mutiara itu? Nah, ada beberapa alasan yang saya sampaikan. Karena sholat adalah amalan yang akan dihisab terlebih dahulu sebelum amalan lainnya. Ini harus hati-hati kita. Amalan yang akan dihisab terlebih dahulu sebelum yang ini hasil di Tirmidzi. Yang kedua, karena sholat sebagai penentu bahagia dan sengsara seorang. Masalah kakun fisakor, kata Allah, ya, qalu namlakum dalam sholli. Jadi apa yang harus kalian masuk dalam neraka? Kata apa itu dialog yang terjadi di hari kiamat nanti itu, orang-orang dalam neraka menjawab kami dahulu tidak mengerjakan sholat. Artinya sholat itu sebagai penentu orang itu bahagia atau tidak nanti di yaumul akhir nanti. Yang ketiga, karena sholat adalah sebagai pembeda antara hamba Allah atau bukan. Bainal adri wa bainal kufri tarkus sholat. Yang membedakan seorang itu hamba Allah atau orang itu bukan kafir itu adalah karena sholat. Nah, dan yang keempat, karena sholat adalah sebagai kunci pembuka pintu surga. Maka di dalamnya disimpanlah mutiara oleh Allah ya. Jadi mutiara itu disimpan di dalamnya. Nah, sangat mahal harganya sebagai hiasan untuk kita. Nah, bagaimana mutiara itu apa sih? Nah, sekarang sebenarnya kita tahu, tapi saya menyampaikan ini supaya bertambah ingat, bertambah tahu gitu ya. Nah ini pembuka kunci pintu surga. Ini ilustrasi aja loh ya. Ini jangan dianggap bahwa surga itu ada pintunya semacam itu, ada kuncinya dibuka. Ya. Surga itu seperti bangunan terus ada pintunya, tentu tidak semacam itu ya. Karena luasnya surga itu sekelas langit dan bumi, batasnya cakrawala nggak berbatas. Nah ini kuncinya itu sholat ini, kuncinya itu sholat ya. Karena itu ada yang namanya pintu ar-royan, pintu itu tempat masuk ya. Pintu tempat masuk. Jadi untuk masuk surga itu lewat royan, lewat puasa, itu juga nggak akan mungkin bisa lewat ini kalau tanpa sholat. Ada pintunya adalah duha. Orang yang sering sholat duha, ya, mengorbankan waktunya untuk bekerja itu digunakan waktu untuk duha, itu akan masuk surga. Tapi kuncinya juga di sholat itu. Ada pintunya adalah orang yang dermawan, juga masuk surga, tapi juga kuncinya di sini. Ada pintu surga itu ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, belum berupa ilmu kalau tidak bermanfaat. Katanya begitu. Jadi ilmu memang harus bermanfaat. Gitu, ya. Anda tahu ilmu apapun. Gitu, ya. Sabar dan syukur kata Buya Hamka itu adalah ibarat kupu-kupu, ini sayap kiri, sayap kanan untuk terbang menuju surga. Jadi dengan sabar dan syukur bisa mencapai surga. Dengan catatan kuncinya di sini. Berbakti kepada orang tua, Masya Allah. Ya, kan, ya? Bakti seorang istri kepada suami, Masya Allah, sayangnya suami terhadap istri juga demikian. Ini sudah semua pintu-pintu surga semuanya. Pemimpin yang adil, ya, ada mendidik anak, Masya Allah, jadi anak soleh. Karena setelah kita di alam barzah nanti doa akan mengalir terus karena didikan kita. Jihad fisabilillah. Berikutnya mohon ampun larut malam dan seterusnya. Jadi banyak pintu surga kita lewat sini, tapi ada kuncinya di sini. Makanya itu sholat menjadi penting artinya. Karena itulah oleh Allah, apa yang akan saya sampaikan ini semuanya ditaruh di dalam sholat ini, supaya itu menjadi hiasan hidup kita. Supaya kita bisa masuk ke sini. InsyaAllah begitu. Nah, mari kita ambil mutiara itu ya, untuk kita pakai sebagai hiasan terindah dalam hidup kita. Nah, apa sih mutiara itu? Nah, sudah kita bicarakan kemarin ya. Panjang lebar. Mutiara yang pertama masih saya katutkan ya. Mutiara pertama adalah bersuci, persiapan bertemu dengan Allah. Karena kita akan ketemu dengan Allah dan sholat maka harus bersuci dulu. Kemarin kita sudah bicarakan. Nah ini sekitar saja ringkasannya ya. Oke ya. Jadi bersuci adalah lahir dan batin. Kalau kita tanya mana yang lebih utamakan, cantik lahir atau cantik batin? Tentu ibu tahulah bahwa ya harus cantik batin lah yang diutamakan. Meskipun wudhu itu juga adalah mencuci, membasuh lahiriah dan batinnya, tetapi batinnya yang harus diutamakan. Kita lihatlah pemain sinetron itu kan ya. Siapa artis yang paling cantik katakan ya, artis zaman dulu sampai sekarang gitu kan ya.
Tapi ketika dia berperan menjadi jahat, maka cantiknya nggak kelihatan lagi, tertutup karena adalah sifatnya jahat. Nah, ini menjadi penting, artinya batin itu menjadi lebih penting daripada lahirnya. Saya teringat waktu saya kecil itu kan ada Susana itu top itu ya, bintang top ya. Tapi kalau sudah berperan menjadi jahat, menjadi Nyi Blorong, menjadi ini antagonis, nggak kelihatan cantiknya, tertutup semuanya. Nah, karena dalam kehidupan kita, mari kita berperan sebagai pemain sinetron yang baik hati. Hidup ini kan sinetron, penontonnya para malaikat, melihat itu di siapa orang ini, bagaimana orang ini, kemana orang ini, bagaimana bekerjanya, bagaimana memberikan nafkah, bagaimana memberikan ilmu dan seterusnya. Itu para malaikat menonton sinetron yang kita mainkan. Nah, saya bandingkan dengan inilah ya, keluarga Cemara nggak terlalu cakep, nggak terlalu cantik, tapi dia baik hati. Maka menjadi mutiara indah menyenangkan. Ini sebagai ilustrasi aja bahwa dalam ringkasan dari wudhu ini yang penting adalah kita membasuh batin kita supaya menjadi orang suci. Di samping juga lahir. Ini adalah yang kemarin sudah kita bicarakan. Oke, yang kedua, mutiara yang kedua, takbiratul ihram, masya Allah. Ya, Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam sholat, beliau mengangkat kedua tangannya dan keadaan terbukanya, takbiratul ihramnya dimulai dari sini. Apa itu? Nah, sih mulai kemarin kan kita sudah sepakat nggak bahas. Kalau ada beda-beda wajar aja lah. Kalau kita di Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi masih banyak lah beda-beda, tapi bukan itu yang kita bahas. Nah, akhirnya dinamakan takbiratul ihram. Jadi ada yang di Imam Syafi'i di sini, ada Imam Syafi'i di sini, ada Imam Hambali di sini, ada Hanafi di sini, ada juga di sini, ada Imam Maliki di sini. Jadi antara saja dada dengan di setengah telinga. Saya terserah aja mana saja ya. Nah, yang penting ketika takbiratul ihram yang asalnya halal itu menjadi haram semua, artinya nggak boleh. Makan asalnya boleh, begitu masuk takbiratul ihram sudah enggak kita ya. Minum, bicara semuanya menjadi merusak salat. Nah, itu tanda dimulainya untuk murni mengingat Allah. Nah, di sini memulainya masuknya salat di takbiratul ihram. Nah, ini Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita coba sih, kita sedikit ya. Allah Maha Besar itu seperti apa? Saya mencoba mengurai sedikit ya. Dia yang Maha Besar, dia sang empunya. Dia yang mencipta jagat raya seisinya. Dia lebih besar dari sekarang. Sehingga kalau kita membayangkan apapun terhadap Allah pasti salah. Karena apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Berarti kita membayangkan apapun pasti salah. Jadi sangat besarnya sehingga kita tidak mampu dengan. Tapi kita yakin bahwa itu adalah Allah Maha Besar. Nah, jadi ketika kita masuk Allahu Akbar, semua urusan menjadi kecil, yang besar hanya Allah. Maka kita disibukkan untuk mengingat Allah. Saya teringat bahasa Jawa. Gusti itu cedak tanpa senggolan atau tanpa wanginan. Tuhan itu dekat sekali, tak bersentuh, sangat jauh, tak berjarak. Masya Allah. Karena dia adalah waqanallahi bikulli syai'in muhit, meliputi segala macam sesuatu. Keberadaannya menjadi relatif. Ada hadits qudsi ya mengatakan, kalau hambaku menyangka aku jauh, maka aku jauh. Kalau hambaku menyangka aku dekat, maka aku menjadi dekat. Nah, ini lagunya Bimbo ini kan ya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ini hadits qudsi ya, Masya Allah. Jadi menurut persangkaan kita seperti apa kepada Allah. Dialah sang pengasih dan penyayang itu, mengasihi seluruh makhluknya yang namanya manusia, terutama hamba-hambanya. Ini kalau kita membahas Allah Akbar, ya luar biasa. Oke, saya lanjutkan sedikit Allah Akbar. Bagaimana dengan keakbarannya, dengan keagungnya Allah yang mengasihi manusia? Misalnya dalam proses penciptaan hewan. Nah ini ya, misalkan aja ya. Ini salah satu contoh aja betapa kita itu Masya Allah merinding kalau merenungkan kebesaran Allah itu. Ini kan hewan kata, saya mengambil salah satunya ya. Seekor kata itu sekali bertelur 5.000 butir, Masya Allah itu. Kalau kita lihat literatur di biologi ya, setahun kata itu bisa bertelur 4 kali. Jadi kalau begitu setahun satu ekor kata bisa bertelur ada 20.000 butir ya Allah. Apa jadinya jika menetas semuanya? Kita kan nggak pernah bayangkan. Ya. Kalau dari 100 ekor kata saja, di Malang ini ada 100 ekor kata, maka dia akan berlipat 100 kali 20.000 per tahun. Itu dari induknya saja. Gitu kan? Maka turunan kedua akan lahir 2 juta kali 2 juta menjadi
4 triliun kata, ya Allah. Dalam waktu 5 tahun, jumlah kata berlipat secara eksponensial menjadi bertriliun-triliun. Saya merenung merinding sendiri perkara kata ini, Masya Allah ibu-ibu. Ya, ya. Umpamanya di kota Malang ada 100 ekor kata, gitu kan, ya. Anak kata menjadi 2 juta. Turunan kedua menjadi 20 juta pangkat 2, menjadi 4 triliun kata. Turunan ketiga, cicitnya kata itu jadi 2 juta pangkat 3, jadi 8 juta ekor. Ya Allah. Turunan keempat, anaknya cicit jadi 2 juta pangkat 4, jadi 16 kali juta pangkat 4 ekor. Turunan kelima, itu adalah 2 juta pangkat 5 seperti ini. Ini masih turun, belum padahal kata yang di sini kan masih beranak itu. Kata yang di beranak, Masya Allah, Masya Allah. Perkara ini saja kita merinding itu. Pertanyaannya, mengapa tidak terjadi semacam itu semua? Padahal kalau dihitung matematis semacam ini, ya Allah, merinding kita. Apa yang menyebabkannya? Kasih sayang Allah ketika menciptakan ekosistem. Ketika Allah membuat ekosistem di sini luar biasa yang kita tidak pernah menyangka. Telur kakak tidak disimpan dalam tubuhnya. Ini yang menjadikan rentan dia itu jadi gampang hilang gitu kan ya. Nah, ada perubahan iklim yang ekstrim, ada musim kemarau, panas, dingin, air kering yang mengakibatkan telur itu tidak bisa menetas semuanya. Ada aliran air yang sangat kuat, ada hujan deras, angin, badai, banjir, dan sebagainya. Itu yang menjadikan kata itu tidak bisa bertelur, bermenetas semua. Ada predatornya, ada pemakannya, ikan, belut, ular, dan sebagainya. Ada faktor lain, pembajak sawah, hama, dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita itu benci dengan ini. Waduh, kok hujan deras ya, kok ada ini ya. Di sisi lain kita tidak tahu adalah kasih sayang Allah yang luar biasa. Ini kehebatan apa itu, masa kemahdasyatan Allahu Akbar. Ya, Insya Allah. Saya membahas Allahu Akbar itu pernah 2 jam dulu di kota lain. Nah, kita sedikit-sedikit aja. Allah Maha Besar, kan ya, Insya Allah. Allah adalah pemberi solusi dalam kehidupan kita. Gusti Pangeran itu rasari katanya ya, tidak pernah tidur, terus sibuk dalam kegiatan seharinya Allah. Setiap persoalan diberi solusi, ada obat penawarnya oleh Allah itu. Biasanya, nah ini yang menjadi harus kita perhatikan. Biasanya solusinya itu ditaruh di dekat persoalan itu oleh Allah. Masya Allah. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ayatnya gitu kan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Getah nangka, kita tahu kan ya, solusinya dekat sekali. Ternyata di bijinya nangka itu kan ya. Ya Allah, kalau kita pelikat kena ini, ternyata adalah solusinya di sini, ya kan ya. Kalau kita asam urat makan kacang, apa solusinya di kulitnya, katanya begitu. Ini ada dokter ini kan ya. Kalau kita mabuk durian, solusinya juga di dekat sini. Nah, kalau kita kena asam uratnya beliau, solusinya juga di kulitnya ini. Salak juga demikian, tebu juga demikian, Masya Allah, Masya Allah. Di kulitnya ini adalah penawar-penawar semuanya. Dekat. Kalau kita kena persoalan apapun, carilah solusinya di dekat persoalan yang kita dapatkan atau yang kita temui itu. Masya Allah. Allah Maha Besar. Nah, ini Allah itu kadang-kadang sering dilupakan. Hanya orang-orang beriman yang mancep di hatinya. Orang beriman itu hakul yakin, ya, percaya dengan sebenarnya bahwa Allah adalah penentu segalanya dan yang akan memberikan solusi. Bagaimana orang beriman menyikapi persoalan? Orang beriman itu mampu meluaskan hati melebihi persoalan yang dihadapi. Ini sekedar ilustrasi aja ya. Ilustrasi kemarin saya sampaikan di ibu-ibu pengajian tuh. Ibu, gajah itu besar nggih, besar sekali gajah itu. Tapi gajah itu kalau berdiri di padang yang luas menjadi nggak kelihatan, kecil gitu ya. Jadi kecil gajah itu ya. Semut itu binatang kecil ibu-ibu saya sampaikan. Tapi kalau semut itu berada di gelas ini maka semut itu menjadi besar. Artinya apa? Persoalan sebesar apapun yang menimpa kita, yang menemui kita, kalau kita bisa meluaskan hati kita, maka persoalan itu menjadi kecil. Kan? Luasnya langit dan bumi tak mampu memuatku, kata Allah, yang dapat memuatkan hatinya orang beriman. Jadi orang beriman itu hatinya bisa diluaskan, sehingga kalau terkena persoalan apapun, dia menjadi tawakal kepada Allah, disadarkan Allah, semuanya menjadi gampang. Maksudnya begitu. Masya Allah. Orang beriman itu mampu ya, memahami bahwa Allah itu membuat sebuah lukisan. Saat terkena persoalan rumit, kita tuh sering berburuk sangka kepada Allah itu. Padahal Allah belum selesai ya. Dalam kacamata manusia, lukisan itu belum selesai. Tapi kita itu berburuk sangka.
Nah ini kan, oh kok enak ya lukisannya itu kan ya. Tetapi setelah waktunya tiba barulah kita menyadari betapa lukisan Allah itu begitu indah. Nah, kita sampaikan filosofinya. Kita mungkin aja suatu saat kita sakit, suatu saat kita terkena persoalan, rasanya dia tuh aku kok seperti ini ya, berat sekali persoalan. Tetapi begitu itu selesai di persoalan, Masya Allah ada hikmah yang menyertai yang sangat indah. Yang sering saya sampaikan, saya dulu di Ramadan lalu saya pakai contoh ini kan. Suatu saat saya kehilangan kunci mobil, ya kan? Kehilangan kunci, saya cari kemana-mana nggak ketemu, mau berangkat kerja, gitu kan? Ternyata begitu saya mencari kunci mobil ini ketemu pulpen yang lama hilang itu ketelisik dulu. Ketika pulpennya ketemu, kuncinya ketemu ya Allah. Allah sedang menyembunyikan pulpen saya, kunci mobil saya supaya menemukan pulpen. Ini adalah cerita sederhana di mana kita itu kadang-kadang terlalu terburu berburuk sangka. Padahal di dalam setiap persoalan itulah ada satu keindahan tersendiri. Oke, mutiara yang ketiga, posisi tangan sedekah. Ini itu semua mutiara semua yang kita sudah tahu, tapi mungkin aja mungkin belum sempat merenungi. Kenapa posisi sedekah itu? Kata Rasulullah SAW bahwa tangan kanan itu adalah diletakkan di atas tangan kiri, kadang di pinggulnya, kadang di pergelangan dan seterusnya. Enggak kita bicarakan perbedaan itu. Tapi yang jelas adalah menutupi. Gitu, ya. Nah, ini sikap itu kanan lambang kebaikan, kiri lambang keburukan. Nah, dalam surat Al-Baqarah dikatakan golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu. Dalam surat Al-Baqarah berikutnya golongan kiri alangkah sengsara. Jadi sudah di sini sudah dikatakan oleh Allah bahwa golongan kanan itu mulia, golongan kiri itu sengsara. Nah, berkaitan dengan kanan dan kiri ini, nanti orang itu kan di yaumul akhir ada mizan namanya. Mizan itu timbangan ya. Apakah seorang itu berat amalannya ataukah berat dari kesalahannya, dosanya. Ini memang mizan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Mari kita merenungi mizan. Nah, jadi kalau kita berbuat banyak kebajikan, insya Allah akan aman. Tapi kalau kekurang, kebajikannya menjadi rugi. Karena itulah dalam kita sholat itu, kanan kebajikan harus bisa menutupi kekurangan. Nah, dalam matematis saya katakan, kalau kita kurang 10, min 10 tidak apa-apa, asal kita plus 100, menjadi tertutupilah itu dalam bahasa matematisnya gitu. Agar menjadi kita menjadi golongan kanan. Misalnya. Nah ini ya, ini sekedar untuk hadisnya. Pada hari kiamat, mizan akan ditegakkan timbangan itu. Handikapnya digunakan untuk menimbang langit saking besarnya itu dalam hadis ini. Malaikat berkata, ya Rob, untuk siapa timbangan yang sebesar itu? Untuk siapa dari hamba-hamba? Untuk melihat kesalahan dan kebaikan seorang hamba itu. Nah, di sini pahala di dosa, timbangan pada hari ini menjadi ukuran keadilan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikan, maka mereka adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau yang kiri, Masya Allah jadi orang yang rugi. Nah, Bapak sekalian, mari kita meraih juga dengan model konsep timbangan ini ya. Dari sini aja ya. Kemarin di ceramah tarawih saya singgung sejarah. Nah, jadi untuk mencapai agar timbangan sebelah kanan berat, yang pertama upaya harus memberatkan timbangan kanan dengan pahala berbuat sebanyak-banyaknya pahala, apalagi di bulan puasa ini kan ya. Sebanyak-banyak agar timbangan ini berat. Itu cara pertama. Cara kedua meringankan yang kiri, ya kan ya. Bagaimana cara meringankan? Mohon ampun kepada Allah supaya dosa dan khilaf masalah kita diampuni sehingga ini menjadi sedikit maka ini menjadi berat. Itu cara kedua. Itu logikanya begitu. Cara ketiga, 1 dan 2 harus kita lakukan bersama-sama lah. Ya pahalanya juga, ya mohon ampun ya. Yang ketiga. Dan yang keempat ini yang menarik. Kita harus mendekat kepada Allah karena surga yang dituju oleh manusia itu ada pemiliknya. Nggak berdiri sendiri, nggak tiba-tiba ada yang membuat. Nah, kalau kita mendekat kepada sang pemilik ini, maka dengan rahmannya, dengan rahmatnya, dengan cintanya, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini ya. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bukan karena amal perbuatannya yang hebat, karena nggak nutup itu ya, nggak nutup. Sehebat-hebatnya orang berbuat amal kebajikan 100 tahun atau 200 tahun atau 1000 tahun, tidak akan nyucuk bahasa Jawanya ya, tidak akan mampu, tidak akan sebanding dengan surga yang luasnya luar biasa. Secara matematis saya gambarkan gitu ya, luar biasa Masya Allah. Nah, maka saya sampaikan aja ini. Ya, kita dulu majelis ya.
Dia Allah yang masukkan siapapun yang dikehendakinya ke dalam surga. Jadi yang semua masuk surga itu dikehendaki bukan karena amalnya. Ini tidak seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amal perbuatannya. Mereka bertanya, engkau tidak wahai Rasulullah? Ya, aku juga tidak. Hanya Allah karena rahmatnya saja. Jadi semua karena rahmat. Jadi kalau begitu, ayo kita mumpung di bulan Ramadan ini, puasa ini, terus mendekat kepada Allah, mencintai sehingga kita dicintai sehingga dimasukkan. Itu kata kuncinya di situ. Oke. Melakukan amal soleh, iya, masuk surga, iya, tetapi adalah ini yang menjadi dominan rahmat Allah. Itu ya. Lanjut, mutiara keempat, makhraj dan tajwid. Nah, ini adalah lisan, kita bicara lisan. Ini kan jarang dibahas ini kan. Dalam salat, makhraj dan tajwidnya harus benar, harus tepat, harus bagus, harus indah. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, lisan kita harus benar, harus baik, harus indah. Ya, baca Al-Quran dengan tartil. Makhraj dan tajwid. Ini saya akan lisan bagus, berarti itulah ini ilmu retorika sebenarnya, ilmu seni berbicara sebenarnya. Nah, ini adalah ada di mana kalau kita bicara Quran, saya lihat dari beberapa ayat tuh ternyata Quran tuh cara retorikanya ada mendahulukan yang positif dibanding yang negatif. Nah, jadi ada komunikasi efektif menurut Al-Quran. Nah, ini ada Pak Ilating, ini ilmunya Pak Ilating komunikasi. Ya, ini kan ya ada surat Al-Ghazal, surat Luqman, surat Ibrahim, baik dalam surat Rasulullah itu mendahulukan yang positif ini. Kita coba sih ya. Kita coba. Sorry. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, retorika Quran ini. Yang di sini ada khairul yarah didahulukan kebaikan, informasi barang siapa mengerjakan kebaikan itu didahulukan dibanding barang siapa mengerjakan kejahatan. Nah, ini kan kadang-kadang tidak terperhatikan. Kalau Al-Quran itu bahasanya adalah mendahulukan yang positif dibanding yang negatif. Itu kan kadang-kadang kita tidak terperhatikan. Jangan Luqman kepada anaknya, berarti kan gitu. Hai anakku, dirikan sholat dan suruh manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan munkar. Mendahulukan baik, mencegah yang munkar. Ya kan? Mendahulukan yang baik, bukan kan? Maka muncullah waiswat kata bijak itu amar ma'ruf nahi munkar, bukan nahi munkar amar ma'ruf. Nah, ini kan kadang-kadang nggak terperhatikan. Saya melihat ujiannya, masya Allah. Perintah bersyukur, ingat lagi ya. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku akan menambah. Jika kamu kufur mengingkari, jadi tetap mendahulukan yang baik. Nah, Allah memberi motivasi buat manusia dengan retorikanya, bersyukur lebih didahulukan. Karena itulah Al-Quran yang tebal itu awal-awalnya surat Al-Fatihah, paling awal adalah setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur lebih dulu. Orang pidato juga demikian, bersyukur. Masya Allah. Doa yang diajarkan Rasulullah itu, retorikanya juga positif dulu. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tinabah. Kan ya? Tunjukkan kepada kuah yang benar itu nampak benar, dan bila kekuatan untuk mengikutnya. Tunjukkan kepada kuah yang salah itu nampak salah, dan bila kekuatan untuk mengikutnya. Nah, ini kan juga gitu. Yang baik dulu retorikanya, yang salah. Ini ada rumus matematis di sini Bapak sekalian. Benar nampak benar itu benar, bukan ya? Jadi kalau benar nampak benar itu benar. Salah nampak salah juga benar itu, ya. Jadi tunjukkan bahwa salah itu salah itu adalah benar. Nah, tapi kalau kita benar nampak salah itu jadi salah itu kan ya. Benar kok nampak salah jadi salah. Salah nampak benar juga jadi salah. Nah, ini rumus matematisnya gini. Plus kalau digabung plus didekatkan dengan plus jadi plus ini, ya. Min didekatkan dengan min juga jadi plus ini jadi ya. Jadi sini kan ya. Nah, jadi plus digabung dengan min jadi minus. Nah, ini bahasa matematis saya pakai di mahasiswa aja ya. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Makanya itu dalam pidato kita itu terima kasih dan mohon maaf. Itu mungkin lebih indah itu ya daripada mohon maaf dan terima kasih. Mungkin seperti itu ya. Karena mendahulukan yang positif dibanding yang negatif. Kira-kira demikian itu aninya. Oke ya. Mutiara yang kelima, Masya Allah. Salat itu salat. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan badannya ketika mau salat dan ketika tidak berlutut dan kemudian juga jadi artinya bergerak.
Tidak ada agama di dunia ini yang seindah agama kita. Berdoanya bergerak, bergerak. Iyalah, seluruh alam itu bergerak. Tidak ada satupun alam itu yang berhenti. Apapun semuanya bergerak. Yang ada di bumi yang kelihatan berhenti itu adalah semua bergerak mengikuti rotasi bumi, mengikuti revolusi, semuanya bergerak. Karena itu salat adalah bergerak. Semua alam raya bertasbih kepada Allah, makanya sudah bergerak semuanya. Bergerak jadi kita salat itu bergerak bersama-sama alam semesta dan seluruh isinya, matahari, bulan, gunung, laut dan semuanya. Dalam rangka apa bergerak itu? Dalam rangka bertasbih kepada penciptanya. Masya Allah. Ini di akhir-akhir surat Al-Hasr. Bahwa bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan semua apa yang ada berarti semuanya, apapun semuanya bertasbih kepada Allah. Tidak ada benda mati. Ilmu fisika mengatakan ada benda mati. Al-Quran mengatakan tidak ada benda mati. Semuanya bertasbih kepada Allah. Kita coba bagaimana tasbihnya ini. Alam semesta bertasbih dan berzikir, ya Allah. Sekali lagi saya merinding kalau sudah nulis semacam ini. Langit dan seluruh sistem tata surya, galaksi dan bintang semua bertasbih kepada Allah. Bumi pun terus berzikir dengan Allah. Ini kan nggak terpikir oleh kita juga. Ini semuanya saya tulis, saya uraikan di buku saya yang ke-8 bertasbih dan berzikir. Ini bagaimana cara bumi berzikir? Nah, ya, mari kita lihat ya. Bumi berzikir itu yang pertama mengikuti sunat Allah, yaitu perintah Tuhan. Dengan terus berputar, berotasi, dan berevolusi, berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari dalam rangka melestarikan kehidupan manusia. Penghuni bumi menyuarakan zikirnya sepanjang waktu. Tumbuhan berzikir, hewan berzikir, hujan berzikir, angin berzikir, laut berzikir, awan berzikir, manusia pun berzikir. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Masya Allah. Manusia sebagai penghuni bumi juga tak pernah berhenti terus menyembah Sang Khalik dengan caranya. Bagaimana caranya yang diperintahkan? Yaitu salat. Karena salat itu bergerak. Dan salat itu bergerak. Nah ini mari kita perhatikan ya. Salat itu terus bergerak, sambung menyambung sampai peradaban manusia terhenti. Tidak ada satu sedetik pun di bumi yang tidak ada orang salat. Insya Allah ya. Di bumi, ya, di bumi ini setiap saat ada orang yang sedang salat. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Sekarang nggak ada orang sholat subuh, sekarang nggak ada orang sholat duha, sekarang ada orang sholat isya, sekarang ada orang sholat duhur, apapun itu, semuanya ada sekarang. Tapi kita tidak bisa melihat karena terhalang penglihatan kita. Insya Allah. Andai saja di setiap masjid dan rumah, di seluruh permukaan bumi ini ada kamera super canggih, saya katakan, yang bisa mengirim gambar ke kita saat ini, maka kita akan lihat sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, menggiriskan. Di bumi ini ada gelombang yang luar biasa indahnya orang sholat. Di setiap saat non-stop selama 24 jam tidak berhenti. Orang sholat semuanya. Mari perhatikan ini. Saya menulis ini adalah tanggal 1 Mei kemarin. Pada saat itu tanggal 1 Mei, Malang itu maghribnya 17.24, Jakarta maghribnya 17.46. Ini kan bergerak dari timur ke barat ini. Interval waktunya 22 menit dengan jarak sekitar 900 km lah Malang Jakarta. Apa yang terjadi? Perhatikan, kan kita nggak pernah memikirkan, merinding kita. Ketika di Malang maghrib 17.24 orang Allahu Akbar, maka di sini berikutnya ini belum kan? Di baratnya belum, di sini juga belum, di sini juga belum, di sini juga belum, apalagi di Jakarta. Nah, ketika di sini mulai Allahu Akbar, berikutnya ini rukuk, menit berikutnya dia Allahu Akbar. Ini rukuk, ini sujud, berikutnya Allahu Akbar. Ini rukuk, ini sujud, berikutnya Allah, seterusnya sampai di sini. Ini Malang Jakarta. Padahal di Malang nggak Malang satu garis lu, di Malang ada Malang, ada Panjen, ada Singosari, ada Lawang. Masya Allah, ribuan ini. Maka di sini luar biasa salat. Bumi tidak pernah berhenti. Kalau saya gambarkan, tidaklah cahaya sholat, orang sholat itu bercahaya itu sekali. Dan juga otomatis suara azannya juga terus bergerak mengelilingi bumi sepanjang waktu. Insya Allah. Ini konfigurasi yang luar biasa. Ini saya umpamakan aja. Kalau ada mobil itu sorot lampunya semacam ini, kalau jejer-jejer ya Allah, jadi semacam ini. Kira-kira demikian Allah sholat di bumi. Masya Allah, Masya Allah.
konfigurasi cahaya sholat yang luar biasa. Bapak sekalian, mengapa sholat ini cahaya? Ini kemarin sudah saya singgung ketika saya membicarakan wudhu ini kan. Wudhu itu juga mencahaya, apalagi sholat, karena wudhu ke sholat. Ya kan? Cahaya adalah energi. Nah, saya menyetir rumusnya Einstein ya. E sama dengan mc kuadrat. Ya. E itu energi, ya. C itu cahaya, M itu massa. Jadi cahaya itu bisa berubah menjadi energi, energi bisa berubah menjadi cahaya. Energi adalah kekuatan, kita tahu ya. Kekuatan ada di dalam doa, gitu kan? Orang kalau mau bertinju, mana apa itu berdoa dulu kan? Doa ada di dalam sholat karena sholat itu isinya doa. Maka sholat menghasilkan energi. Ya. Energi bisa berubah menjadi cahaya. Artinya apa? Bahwa sholat itu ternyata adalah menghasilkan cahaya. Ini logika pertama. Logika kedua, perintah sholat itu didapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kendaraan Nabi ketika ke Sidratul Muntaha itu adalah cahaya yang lebih tinggi dari cahaya fisika. Kemarin saya sampaikan di webinar yang lain. Jadi dengan Isra Mi'raj itu as-salatu mi'rajul mu'minin, karena mengendarai cahaya, maka sholatnya adalah memancarkan cahaya. Logika yang ketiga, wudhu yang benar itu menjadikan anggota wudhu menjadi cahaya. Kemarin sudah kita bicara. Karena sholat didahului wudhu, maka juga mencahaya. Artinya dengan tiga logika ini, maka sholat itu menghasilkan cahaya. Makanya saya sampaikan, di buku saya mengadakan satu penelitian, orang yang mandi dengan orang yang wudhu itu akan beda cahaya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, maka ini dalil naklinya. Kata Rasulullah, sinari rumah kalian dengan membaca Al-Quran, carilah balasan dari rumah kalian dengan sholat. Janganlah kalian menjadi terus kuburan, Allah akan menyinari penduduk seperti bintang. Jadi, bagian orang yang rumahnya yang dipakai untuk sholat dan baca Al-Quran, itu lalu Masya Allah akan bersinar seperti bintang. Ini hadis lainnya ini. Sesungguhnya rumah yang dibacakan dalam Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit bagaikan bintang. Sebagaimana terlihat bintang-bintang langit oleh penduduk bumi. Oh, indah sekali ya, sholat dan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Nah, selanjutnya, bergerak ya. Jadi sholat itu bergerak karena semuanya bergerak. Kita lihat modal terus. Orang yang selalu bergerak secara positif akan mencapai kesulitan hidup. Ini ada wise word yang sangat terkenal. Jadi kalau kamu tidak bisa terbang, berlari. Kalau nggak bisa berlari, ya berjalan. Kalau nggak bisa berjalan, yang merangkak. Yang penting adalah kita bergerak terus itu untuk mencapai kesuksesan hidup. Itu kata-kata bijak. Demikianlah Rasulullah mengatakan, orang itu harus bergerak aktif untuk melihat tetangganya. Jangan sampai kita tidur, pulas kekenyangan, sementara ada tetangga yang kelaparan. Kita dikatakan belum beriman, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Harus aktif, harus bergerak. Oke, berikutnya ya. Hikmah salat ini tinjauan khusus, tinjauan jasmani. Saya melihat literatur. Salat itu meningkatkan fungsi metabolisme. Masya Allah, ada Pak Dokter ya, Pak Dokter ini. Untuk seorang dengan berat badan sekian, energinya di luar untuk salat mencapai sekian ini, Masya Allah. Jadi olahraga jalan sehat itu akan membakar 4 kali katanya, begitu saya hanya menyampaikan aja. Sekali lagi ini tinjauan jasmani. Artinya gerakan sholat itu lambat atau cepat karena di dalam semuanya seluruh sendi adalah bergerak, yaitu seperti orang jalan 20 menit katanya literatur ini. Masya Allah, Masya Allah. Semua bergerak tasbih kepada Allah. Semua ini bertasbih, bergerak, tak ada yang berhenti, semua bertasbih. Dari kuncup menjadi terus semuanya bergerak, semuanya bertasbih. Ini ya. 360 sendi bergerak semua menjadikan badan sehat. Karena dipakai untuk sholat semuanya bergerak. Gerakan sholat itu gudangnya obat itu ya, dari berbagai macam. Sekali lagi kalau kita bicara, ini adalah tinjauan jasmani. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana kami bagi ayyi ada setiap apapun yang kita lihat itu Masya Allah. Itu dari gerakan. Ini sekali lagi teman seorang praktisi yoga itu kan. Alhasil dari sini dia mengatakan yoga itu penting kata ahlinya itu. Tapi sholat maha penting karena di sini adalah semuanya ada di sholat itu. Kalau kita bicara dari sisi pernafasan, dari sisi jasmaninya. Tapi yang penting adalah sisi rohaninya. Oke, mutiara yang keenam, Masya Allah. Sikap tumak ninah. Nah, Bapak sekalian, orang itu di akhir hayatnya dilihat tumak ninah atau enggak, tenang atau enggak. Kalau dia menghadap Allah dengan tenang, Masya Allah itulah orang yang sukses. Ya ayyatuhun nafsul mutmainnah.
wahai jiwa yang tenang. Itu kata kuncinya. Nah, ini kita pelajari di salat ada sikap tumakninah ini. Ya. Bila kamu melakukan salat, bertakbirlah, baca Al-Quran yang mudah bagimu, saat rukuk hingga kamu tenang dan dalam rukukmu. Bangunlah hingga kamu berhenti pada saat situlah hingga kamu tenang dan bila kamu tenang. Paling tidak adalah membaca satu atau subhanallah. Ini ada ketenangan, nggak terburu-buru. Ya. Ada sekian jeda untuk menjadikan kita tenang. Orang yang berjiwa tenang itulah teduh dan bahagia. Saya sampaikan tadi. Ini saya sampaikan tadi. Ini ibarat saja ya. Berjiwa tenang itu kalau saya ibaratkan kapal, itu adalah ibarat kapal selam, bukan perahu layar. Ya. Kalau perahu layar kan terkena ombang-ambingan ombak ya. Karena hidup itu dilihat di kulitnya saja. Tapi kalau kita menyelami hidup, Masya Allah, seperti kapal selam itu yang tenang, karena ada bagaimana agar tenang petunjuk dalam Al-Quran. Ya. Nah, melatih tenang jiwanya yang sering kita lupakan. Jiwa yang tenang itu melatih kelembutan hati, Bapak sekalian, ibu-ibu. Ya. Rasulullah adalah orang yang paling lembut dalam membentuk mahasiswa rumah tangga. Jika di rumah tidak ada makanan, beliau puasa. Ada makanan, nggak ada, aku puasa, ya Allah. Maka nggak merinding juga, ya Allah. Ukuran rumah beliau itu kecil. Sekitar 4 kali meter di ruangannya. Saya lihat di ruangan saya itu sekitar itu ruang tamu saja itu kan. Masya Allah itu kan. Di bawah depan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang yang rumahnya Masya Allah, utusan Allah yang luar biasa ini. Insan mulia ini yang rumahnya segini itu, tapi beliau mampu mengucapkan baiti jannati. Ya Allah, rumah sekecil itu menyatakan rumahku adalah surga. Ya Allah. Masya Allah. Artinya surga itu bukan terbentuk dari besarnya rumah, tapi dari suasana rumah. Masya Allah. Ini saya kalau baca cerita Rasulullah itu pasti nggak kuat berkaca-kaca. Ini ada satu cerita pendek yang menarik. Jika sang istri melakukan kesalahan, itu ditutupi sedemikian rupa agar tidak malu oleh Rasulullah. Saya baca cerita itu suatu saat Rasulullah itu datang dari jihad fisabilillah, tidak disebutkan dalam riwayat itu dari mana, dari perang apa, tapi datang dari jihad fisabilillah, terus pulang disambut oleh Aisyah. Dengan senang Aisyah menyambut, ya Rasulullah, engkau datang. Sakit senangnya Aisyah itu, maka Aisyah mengambilkan minuman air putih, setelah itu diberi gula, diberikan kepada Rasulullah. Senang Rasulullah melihat Aisyah menyediakan minuman. Lagi haus kira-kira ini, maka diminumnya oleh ketika minum dapat setengah gelas itu agak terhenti sedikit Rasulullah melihatlah istrinya ini. Setelah itu Rasulullah tersenyum, dilanjutkan lagi sampai serentak dan tinggal seperempat. Aisyah heran, ya Rasul, biasanya engkau beri ya Rasul bekas minuman, tapi kenapa enggak? Rasulullah akan melanjutkan direbut oleh Aisyah. Rasul, aku minta ini. Ya ambilnya lah minum di gelas yang tinggal sedikit, maka diminum oleh Aisyah. Kata Aisyah, ya Allah, ampuni aku ya Rasulullah. Ternyata aku salah memasukkan gula ya Rasul. Tapi garam. Ya Allah. Rasulullah sedang dirangkulnya. Wahai Maira, wahai Maira. Tidak suka kalau istrinya sampai malu melakukan kesalahan dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Aisyah. Masya Allah. Seperti itu seorang istri yang melakukan kesalahan tidak sengaja. Itu ya Rasulullah. Kalau kita bicara pribadi Rasulullah, Masya Allah. Masya Allah. Itulah insan mulia yang mempunyai perilaku sangat. Nah, kita lanjutkan kalau sekalian ya. Saya pasti ikut kalau sudah membicarakan akhlak-akhlak mulia Rasulullah. Baik, yang berikutnya sedikit lagi. Mutiara yang ketujuh. Mutiara yang ketujuh dalam salat adalah menyatukan seluruh indera kita. Pada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kata ayatnya itu. Untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat diperlukan dirigen. Ini istilah saya ya, karena saya orang seni ya. Agar berbagai indera yang berbeda itu bisa menyatu, membentuk nada indah, yaitu sebuah kenikmatan.
Kan kita khusyuk itu di sini ada penglihatan, ada pengucapan, ada rasa, ada pencium. Itu ada didirikeni oleh hati itu supaya menjadi satu. Nah, Masya Allah ya. Jadi berbagai macam peralatan itu adalah bergantung dirigennya. Begitu nada ini oke, maka jadi nada yang sangat indah itu bergantung ini. Hati ada dirigen terbaik untuk menggerakkan indera windu. Masya Allah. Ya. Di dalam kita melakukan kekhusyuan itu ada yang saya sebut dengan gerak harmoni. Menyatukan seluruh indera yang ada. Lisan kita itu sama dengan mata kita. Lisannya mengucapkan ayat, matanya adalah menunduk, pendengarannya mata hati, telinga hatinya juga mendengarkan dengan khusyuk, rasa nafas semua menjadi satu titik, Masya Allah, menuju ke arah ilahi. Sehingga tidak terganggu kondisi di luar. Meskipun kita sudah juga mendengarkan, pasti mendengarkan. Ada suara TV, ada ini pasti kalau kita sholat ada dengar. Tetapi kita nggak ngereken bahasanya, karena kita sedang asik kepada Allah. Begini. Nah, di sini saya ngambil satu nilai pelajaran sangat hebat. Lisan itu sama dengan mata, sama dengan pendengaran, sama dengan rasa, maka itu menjadi satu. Artinya apa? Kita itu adalah belajar tentang nilai kejujuran. Orang yang disebut jujur apabila pandangannya mengatakan ya, mulutnya juga mengatakan iya, semuanya mengatakan iya. Beda kalau pandangannya mengatakan hijau, mulutnya mengatakan merah, nah itu nggak jujur. Tapi harus satu. Ini pelajaran tentang kejujuran. Berapa lama kita mengikuti pelatihan kejujuran yaitu sholat itu, kemarin saya ngomong kalau umur 40 tahun berarti kita berlatih kejujuran itu 54.200 kali. Kalau kita umur 60 tahun, sekian kali kita melakukan mengikuti pelatihan kejujuran. Kemarin saya sampaikan kepada mahasiswa, lihatlah buah manggis itu. Buah manggis itu kalau isinya 7, luarnya juga 7. Isinya 5, luarnya sih kalau banyak juga 5, artinya sama apa yang dari luar dari dalamnya itu sama. Itu kita mendapatkan pelajaran. Oke ya. 5 ciri orang takwa itu adalah as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-mufikin, wal-mustaghfirin, bil ashar. Surat Al-Imran 17. Oke, sedikit lagi, Masya Allah. Mutiara yang ke-8. Substansi duduk antara dua sudut. Ini sering dibahas oleh para ulama, para ustaz kita. Bahwa kita setelah sholat berdoa, iya. Tetapi doa yang luar biasa indahnya. Doa yang sangat itu adalah di dalam ini, dalam sholat itu sendiri. Doa yang sangat indah itu kan ya. Masya Allah itu kan ya. Jika disampaikan secara lengkap, ya, ada 8 permohonan dengan Robbio Firli Wahani Wajibuni Warfani. Ada yang menyampaikan 6, 14 kali lengkap dan ampuni aku ya Allah itu tentang dosa. Sayangi Allah ya aku ya Allah tentang Rahman Rahim. Tutuplah aibku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, maafkan. Ini sudah lengkap ini. Saya beri tanda bintang ini kan harta, tahta, wanita atau keluarga. Ya. Jadi artinya Masya Allah. Jadi semuanya sudah lengkap di sini. Masya Allah. Nah kita berdoa di sini, doa harus dipanjatkan dengan penuh tawadhu. Kenapa? Karena ketika kita berdoa di antara dua sujud, kita berada pada dua sujud. Sujud itu apa? Sujud itu adalah kita tawadhu, antara tawadhu satu dengan tawadhu berikutnya, di antaranya ada yang Masya Allah. Tempat yang luar biasa ketika kita berdoa ini. Ada 8, ini bahasa matematisnya, 8 itu ibu-ibu, kalau saya miringkan, jadi ini simbol apa ini? Simbol tak terhingga. Jadi kalau dengan 8 ini bahasa saya jadi, dengan kita mengucapkan 8 dengan khusyuk tawadhu, maka kita akan mendapat kenikmatan tak terhingga, Masya Allah. Ini, oke, sedikit lagi kepasrahan dalam sujud, Masya Allah. Ya. Rasulullah. Aku diberitakan bahwa sujud di atas 7 anggota, di atas dahi, yaitu di hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan anak jari. Itu 7 anggota. Baik, Bapak sekalian, menempelkan 7 anggota tubuh itu tunduk tawadhu rendah hati saat rukuk. Kalau kita rukuk dan sujud, itu ada sebuah hadis bahwa seolah-olah dosa dan kesalahan kita itu ditaruh di atas pundak, dan diatur di atas kepala. Ketika kita rukuk, maka bergugurlah dosa dan kesalahan itu. Ketika sujud ada hukuman. Tetapi yang perlu diingat, jatuhnya, gugurnya, rontoknya dosa dan kesalahan bukan karena seperti gravitasi bumi, bukan. Tapi karena gravitasi ketawaduan kita. Dosa pun berguguran, Masya Allah. Nah, ini kalau bahasa matematisnya rumus tawadhu ini kan ya.
Berapapun kalau dibagi dengan yang lebih besar menjadi 0 ini kan ya. Berapapun kesalahan dosa itu kalau dibanding dengan atau di dalam pandangan Sang Maha Tak Terhingga ya Allah SWT semuanya menjadi 0. Asal beliau ini dia adalah mengampuni kita. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini mutiara. Bapak sekalian, ini saya sampaikan sekedar tahu aja ya. Ada tanda bekas sujud. Orang yang ahli sujud itu nampak bekas sujud di wajahnya. Perhatikan ini. Ini ayatnya ini. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang saya beri garis bawahi sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah, saya garis bawahi, dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas itu. Ketika mengartikan menafsiri ini, si maufi wujuhim wajah ini, ya, itu saya ngambil aja dari beberapa tafsir ini. Yang dimaksud dengan tanda itu muncul dari hari itu adalah tanda itu muncul nanti di hari kiamat. Cahaya putih muncul pada wajah mereka, wajahnya bagai bulan purnama, cahaya putih karena sholatnya, karena sujudnya. Kalau di dunia munculnya wajah mereka bersinar karena banyak sholat, perilakunya baik, khusyuk, tawadu, wajahnya bersih, menyenangkan dan seterusnya. Ini kalau saya bukan kata saya, tapi tafsir-tafsir yang saya ambil untuk supaya tahu aja. Di dunia terdapat tanda khusyuk di wajah mereka, wajahnya kadang pucat, sering berjaga malam. Di akhirat wajahnya putih, bagai indah dan seterusnya. Ini tafsir-tafsir. Di dunia Allah memberikan tanda pada mereka khusyuk, ini orang yang khusyuk, hidayah, zuhud, berperilaku baik. Wajahnya menyenangkan gitu ya. Nah, di akhirat wajahnya putih, bersih, tangannya berkas air wudhu bercahaya. Dunia berbuah dan bercahaya dan seterusnya. Di akhirat juga. Inilah Ibnu Katsir ya, karena menceritakan khusyuk, perilakunya baik, wajahnya menyenangkan, senyum, ikhlas, teduh, sholat malam mempergagas wajah. Ini saya ambil dari sini. Jadi tentang sujud itu biasanya orang yang ahli sujud itu. Nah, sujud itu kalau saya ringkas, sujud itu ditumpuk oleh 7 anggota badan. Jadi mutafakun alaih, disepakati oleh. Di dunia tanda bekas itu tercermin pada wajahnya atau mukanya menyenangkan, tunduk, tawadu, ikhlas, bersih dan seterusnya. Kedua tangannya, karena sujud itu ditumpuk oleh kedua tangan. Tangannya adalah tangan yang suka memberi, gampang menolong, bekerja dengan ikhlas, tangannya terbuka, gampang memberi, dan gampang menerima dari Allah, kira-kira demikian. Kedua lututnya juga gitu, menopangnya, gampang diajak untuk berlutut dan sujud di malam hari. Kedua kakinya ringan langkahnya untuk diajak kepada kebajikan, menuntut ilmu, bekerja ke tempat pengajian seterusnya. Di akhirat terlihat indah bagi bulan purnama sebagai tanda orang yang cinta di Allah. Masya Allah yang terakhir. Salam. Ini maaf itu mutiara yang terakhir ya. Kita memberi salam, mengutamakan memberi. Giving is receiving, ya, atau having is giving. Jadi memberi itu milik kita sesungguhnya. Harta kita sudah tahu lah. Apa yang kita berikan ya itu yang milik kita. Kita sudah tahu. Ini kenapa salam itu tidak waalaikumsalam tapi assalamualaikum itu memberi ya ini sebagai dermawan gitu ya, luar biasa posisinya. Ini para dermawan. Orang dermawan itu luar biasa. Oke, dermawan itu kata orang Jawa seperti keran. Bertambah dibuka airnya, maka bertambah teles ya, bertambah basah karena air dari atas terus mancur. Ketika kerannya ditutup tidak memberi kepada orang lain, maka berhenti nih katanya begitu. Orang Jawa gitu inilah, Masya Allah. Nah, barang siapa yang menanam sebuah biji kebajikan akan menuai 700. Ini surat Al-Baqarah 261. Menanam satu kebajikan tumbuhnya 700. Masya Allah. Ya Allah. Bapak sekalian, hidup ini menjadi indah ketika kita berlomba saling memberi. Kita mungkin menanam kelapa, tetapi kita makan mangga. Atau kita makan mangga, tapi menanam mangga, makannya makan kelapa, makan rambutan, makan. Artinya orang itu saling memberi. Istilah yang diarahkan oleh agama kita, saling memberi, saling memberi, saling memberi. Selama itu. Terus orang yang memberi itu adalah baik dalam keadaan sempit maupun lapang, terus memberi, semangat memberinya. Mumpung di bulan Ramadan, kita surplus apa saja. Ada yang surplus tenaga, ada yang surplus harta, ada yang surplus naga, ada macam-macam. Kita miliki. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini adalah bisa merefleksi dalam kehidupan kita. Karena orang yang sholatnya bagus itu diberkati sekeliling. Alladzi barakna haulah. Kami berkati sekelilingnya orang yang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah.
Bapak sekalian, kalau boleh saya, saya yang satu terakhir saja, apabila kita salat dengan anjuran Al-Quran, khusyuk bukan sekedar untuk mengingat Allah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban ini yang harus kita ingat-ingat ini oleh dari saya, ya. Artinya masing-masing harus kita renungkan ini kan ya. Insya Allah di umur akhir nanti, kalau kita salatnya baik, kita akan terpesona oleh indahnya salat kita. Ketika bersyukur, sholat khusyuk, wah Masya Allah indah sekali. Ketika bahagia, ketika sedih, ketika sakit, ketika menyendiri, ketika sibuk dan kerja, kita sholat, maka itulah sholat yang sangat indah di setiap keadaan ini. Insya Allah. Wa aqimus sholata li dzikri. Wa anjal untuk mengingat Allah. Masya Allah. Nah, sholat yang sangat indah, di antara yang terindah adalah sholat malam. Karena apa? Hanya berbuat dengan Allah. Ada orang di sisi kita, ada keluarga, tapi pada hakikatnya sholat itu kita berdua dengan Allah. Beraudiensi, berdialog dengan Allah. Subhanallah. Nah, ringkasannya, jangan biarkan mutiara terbengkelai. Wudhu adalah mensucikan indrawi, takbiratul ihram mengagungkan, bersedekah berbanyak amal perbuatan, makhluk tajid berkomunikasi yang baik secara Qur'ani, khusyuk fokus dalam ibadah dan bekerja. Masya Allah, bergerak ya, jangan pernah diam, selalu berbuat kebajikan, sujud itu juga dengan penuh rasa tawadu, tumak nina jadi orang selalu tenang dalam menghadapi setiap persoalan, salam utamakan memberi, Masya Allah. Nah, sudahkah kita introspeksi, Bapak sekalian, tinggal 1 menit terakhir ini ya, sejauh mana kita bertaubat atas kelalaian kita ini, Bapak sekalian. 1 menit saja ya. Tinggal 5 hari Ramadan, mudah-mudahan kita semangat kita lebih tinggi untuk melaksanakan Ramadan dengan mudah-mudahan terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Taufik.
Saya enggak kuat mendengarkan lagu terakhir tadi. Oke, mohon maaf. Merinding saya Pak Taufik mendengarkan lagu itu. Ya, saya menyampaikan lagi karena Kita telah memang tidak mengetahui mampu. Masya Allah, ya. Iya Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik untuk materinya yang begitu luar biasa, begitu menarik bagi kita. Mungkin selama ini saya pribadi pun masih sering kali sholat itu menggugurkan kewajiban. Belum banyak. Makanya tadi dengan mendengarkan lagu itu, apakah mampu saya untuk bisa masuk ke surga? Tapi saya tidak mampu untuk tinggal di neraka itu. Merinding saya mendengarnya Pak Taufik. Materi ini mungkin bisa saya ambil ada 10 mutiara yang tersimpan di dalam sholat, mulai dari wudhu sampai dengan memberi salam. Saya pun baru tahu ya Pak Taufik, banyak ilmu sekali yang saya terima di sini. Mungkin nanti juga Bapak Ibu, kenapa salam itu bukan waalaikumsalam, tapi assalamualaikum, yang artinya kita harus banyak memberikan sedekah istilahnya begitu ya Pak Taufik. Mengapa banyak mutiara yang tersimpan dalam sholat? Karena sholat itu juga yang menentukan bahagia dan sengsaranya kita. Sholat itu juga yang membedakan antara kita sebagai orang muslim dengan orang kafir. Mungkin dari Bapak atau Ibu partisipan di sini yang mau sharing atau mau bertanya kepada narasumber Pak Taufik, materinya yang cukup luar biasa, saya persilakan. Bila saya, Pak Nanang, monggo. terima kasih Bu Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Saya tertarik tadi waktu Pak Taufik menerangkan pada saat sujud. Di dalam saat sujud itu, saya pernah ini Pak, setelah membaca suatu hadis, bahwa Rasulullah itu kalau sujud itu adalah sangat lama sekali, menikmati banget sujud itu. Nah, pada saat sujud itu, Rasulullah sering mengulang-ulang dalam hal ini bacaan yang sudah kita baca itu Subhana Rabbiyal A'la. Bahkan kadang-kadang Rasulullah itu di dalam sujudnya itu selalu mengatakan kepada Aisyah bahwa aku pada saat sujud itu aku selalu bersimpuh di hadapan Tuhanku. Nah, kalau diimplementasikan dengan mutiara yang kita lupakan ini Pak, kadang-kadang kita kalau sujud itu seolah-olah hanya sekedar sujud yang tidak membawa kesan pada diri kita, bahwa pada saat sujud itulah sebenarnya kedudukan makhluk itu sangat lemah sekali. Nah, bagaimana Pak kalau hal ini bisa untuk membangkitkan kita untuk waktu sujud itu agar implementasi sujud itu dalam hidup kita ini benar-benar sujud dan tawadu kepada Allah SWT. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nanang. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi sujud itu luar biasa. Cuman begini, ya, ketika sujud kita lama atau sebentar itu biasanya kita bisa menikmati sujud itu ketika kita sholat sendirian, sholat malam. Ketika berjamaah tentu Rasulullah juga melarang imam berlama-lama karena mungkin ada jamaah yang mungkin tua, mungkin sakit segala. Ketika kita sholat malam itulah sholat yang luar biasa. Itu sering saya sampaikan bahwa sholat malam itu sholat rahasia. Seperti ketika sholat itu terambil diperintahkan oleh Rasulullah, ketika itu Rasulullah ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril aja nggak ikut itu. Jadi sendirian. Jadi ketika sholat malam itu betul-betul rahasia. Orang lain nggak perlu tahu. Yang tahu biarlah yang menjadi saksi adalah keheningan malam. Biarlah yang menjadi saksi lalu lidah saya yang berdasar dengan tasbih ini. Biarlah menjadi saksi Allah saja yang lainnya. Tetapi ketika kita sholat jamaah, ketika sholat wajib. Nah, ketika kita implementasikan, sujud itu adalah ketawaduan yang luar biasa. Sering kita dengarkanlah dari Bapak
dari ustadz, dari kiai bahwa muka kita yang kita hormati, kepala kita yang di atas harus kita tempelkan yang paling rendah ini. Supaya menunjukkan bahwa tidak ada ego lagi, tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Apa sih kita itu? Semuanya bumi itu loh, sebutir debu. Jangankan bumi yang 7 miliar manusia itu, matahari itu debu, galaksi itu debu, alam semesta itu debu bagi Allah. Kalau kita menghasati ke situ, masya Allah, apa kita itu? Tidak punya apa. Kalau kita implementasi, maka kita bersosialisasi, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Dan justru apa yang diberikan oleh Allah, harta kita, nasihat kita, kemampuan kita yang lain, apa saja kita pakai untuk, karena itu pinjaman kita pakai untuk sosialisasi sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita memberi kepada orang lain, menjadikan kita juga diperhatikan oleh Allah SWT. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nanang. Sudah cukup Pak Nanang yang ditanyakan? Sudah Bu, sudah. Terima kasih. Mungkin yang lain tadi di belakang Pak Nanang tadi ada. Iya Bu Ila. Oh, nggih, Bu Yuyu, monggo. Terima kasih Pak Taufik. Seperti yang disampaikan Bu Ila tadi, luar biasa sekali. Sama dengan Bu Ila, saya tadi juga bukan rotok, memang merinding. Apa ya? Kita ini manusia gitu. Apa sih yang kita cari gitu ya? Semuanya memang butuh proses untuk kita dekat dengan Allah. Butuh pengorbanan yang luar biasa untuk sabar dan ikhlas menghadapi semuanya. Satu hal yang saya tanyakan Pak Taufik, berkaitan dengan ikhlas dan sabar ini, hal apa utama yang menjadi patokan supaya kita tetap, apabila ada sesuatu, ini yang menjadi pegangan hidup kita, selalu sabar, selalu ikhlas, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang kan berganti setiap orangnya. Kadang-kadang ada orang yang gampang sabar, ada orang yang tidak, gitu ya. Yeah. Ya, orang itu sifatnya macam-macam. Tetapi yang kita ingat, sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali. Itu semuanya mempunyai karakter yang beda-beda. Semuanya. Ada yang keras, ada yang memang lembut, ada yang ilmuwan, ada yang dermawan. Tapi semuanya adalah mempunyai kesamaan. Karena semuanya dijamin masuk surga. Jadi yang menjadikan orang itu bukan karena perbedaan sifatnya, tapi kesamaannya. Apa kesamaannya itu? Allah oriented, bahasa saya. Jadi kalau semuanya ada disandarkan kepada Allah, maka semuanya menjadi gampang dan Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah mencintai, semuanya akan cinta. Jabatannya, anaknya, keluarganya, tetangganya, semuanya akan mencintai. Kalau sudah demikian, maka itulah para orang-orang tasawuf itu, yaitu kita melihat Allah di setiap persoalan. Kalau sudah semacam itu, Masya Allah. Terus keindahan yang luar biasa dalam hidup. Luar biasa. Jadi kalau kita mendapatkan sabar, syukur itu sudah akan otomatis itu, karena kita sudah dekat dengan Allah. Beda dengan orang yang sabar di sabar-sabar no, karena dia jauh dari Allah itu. Wes tak sabar-sabar no, yo aku sabar lah. Nah, itu masih belum muncul dari dalam, karena belum dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kalau orang sudah dekat dengan Allah, otomatis semuanya akan oleh Allah akan dijadikan suatu kesatuan. Insya Allah itu. Amin, amin. Matur nuwun sangat Pak Taufik. Terima kasih Bu Yuyu. Perlu proses yang sangat panjang untuk sabar dan ikhlas. Saya sampai sekarang belum bisa melakukan. Mungkin di belakang Bu Yuyu, iya Pak Taufik. Di belakang Bu Yuyu mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin sekedar sharing. Bu Prof, silakan. Mungkin Bu Profesor, Bu Pus. Nggih. Monggo Bu Mus. Pak Taufik. Nggih, Bu Prof. Saya mau bertanya tentang di dalam salah satu ayat Al-Qur'an itu ada jagalah sholat wusta. Halo, Pak Taufik bisa dengar saya? Wusta. Dengar. Iya.
jagalah sholat wusta. Sebetulnya kalau saya baca-baca sholat wusta itu katanya asar, katanya subuh. Yang benar itu yang mana? Terus yang kedua, apa keistimewaannya sehingga sampai ditekankan di dalam salah satu ayat Al-Quran? Terus itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait sholat khusyuk. Berkali-kali di dalam Al-Quran disebutkan pentingnya sholat khusyuk. Nah, tadi Pak Taufik menyebutkan tumak ninah. Pada kalau saya baca di beberapa buku yang lain, tidak, tumak ninah itu tidak cukup, perlu tatafakur, tadabbur. Itu maksudnya apa Pak Taufik? Mau dijelaskan? Pak Taufik kalau nanti jawabannya saya agak dekat, saya nggak begitu dengar. Oh gitu ya. Oh. Iya, Bapak. Matur nuwun, Prof. Ini Bu Prof ini saya, Masya Allah ini. Saya 3 kali webinar, pertama kali yang bertanya terus Bu Prof terus ini. Masya Allah ini. Perhatiannya luar biasa. Inggih. Salah buta itu ada yang mengartikan sholat di pertengahan. Itu akan sulit, ada yang mengatur sholat subuh, sholat asar. Sampai-sampai memang asar itu paling riskan ya. Sholat di asar paling riskan karena suruh diperhatikan. Karena itu orang lagi males-malesnya atau waktu kerja lagi sibuk-sibuknya atau apakah. Jadi memang harus dulu kita perhatikan di situ soal ini. Karena itu ada wal asri, demi waktu asar. Waktu asar itu para ulama ada menerjemahkan waktu dunia. Karena asar itu waktu ketiga. Subuh, zuhur, azhar, maghrib, isya. Jadi asar itu waktu sama dengan perjalanan manusia itu. Mulai dalam alam ruh, alam masuk ke alam janin, rahim, alam dunia, terus itu alam barzah dan alam akhirat. Jadi sama. Wal asri, waktu asar itu diidentikan dengan dunia, waktu dunia. Jadi hati-hati. Ini waktu yang sangat penting dan banyak godaannya. Jadi kalau kita bisa menanggulangi ini dengan baik-baik, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Hati-hati dengan waktu-waktu ini. Nah, kalau kemarin ketika saya di waktu di sholat tarawih kemarin saya ceramah juga bahwa hidup ini perhatikan di sepertiga akhir. Rasulullah itu umurnya sepertiga akhirnya jadi kenabian karena di umur 40 usia 63, di usia yang ke-40 23 terakhir adalah sepertiga terakhir. Kita disuruh iktikaf juga di sepertiga terakhir bulan Ramadan 10 hari terakhir. Ketika kita suruh salat tahajud juga sepertiga akhir salat malam itu di sepertiga akhir malam. Artinya apa? Nah, waktu asar itu kalau kita hitung itu juga sepertiga akhir itu. Jadi hati-hati. Di sepertiga akhir itu sesuatu yang indah tapi kadang-kadang melalaikan. Nah, karena itu harus kita perhatikan. Kalau kita bisa memanfaati itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Sholat maghrib paling gampang karena rame-rame, ya toh kita dipengaruhi oleh tetangga segala macam. Tapi syarat yang asar kadang-kadang kita itu gimana ini? Banyak godaannya. Apakah tidur atau capek segala. Nah, itu kita perhatikan. Terus yang kedua tentang khusyuk tadi saya sampaikan, khusyuk itu adalah harmonisasi ya, perpaduan antara seluruh indrawi ini. Kalau kita bisa itu menjadikan hati kita menjadi dirigen, saya katakan tadi ya. Kalau kita jadikan bahwa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, matanya tidak melihat ke atas, tidak kanan, tapi dengan menunduk, telinga hatinya juga meyakini, pori-porinya juga demikian, semuanya menjadi satu, itu yang disebut khusyuk. Bahasa gampangannya adalah fokus kepada Allah, nggak ngereken yang lain. Meskipun kita dengar, ya, yang menjadikan khusyuk itu ada 3. Yang pertama, upaya supaya khusyuk, jangan sampai, misalkan tempatnya, jangan lagi kita sholat di dekatnya TV, tentu saja kan ya. Jadi cari itu upayanya itu. Terus kita itu mungkin aja auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita berlindung kepada Allah sebelum salat. Jadi ada upaya mencapai khusyuk. Terus setelah itu di dalamnya khusyuk seperti yang saya sampaikan lagi, di luar sholat harus khusyuk juga. Karena sholat tadi merefleksi dalam kehidupan kita. Menjadilah refleksinya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi hidup kita menjadi khusyuk, hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi berakhlak mulia. Jadi khusyuk itu ada 3. Memulainya di dalamnya, setelah itu adalah keluarnya. Nah, insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan khusyuk secara universal di dunia maupun akhirat. Insya Allah. Demikian Bu Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya, monggo.
mungkin ada istilah ini ya Pak Taufik. Sholat asar itu sholat yang waktu yang rawan, sehingga seringkali orang itu Betul. mengabaikan waktunya sedikit. Betul. Seringkali dibilangnya sholat sarip gitu Pak Taufik. Asar, maghrib. Iya, karena waktunya yang mepet sehingga kayaknya dirapel asar dengan maghribnya itu sehingga namanya sholat sarip. Ngaten. Ya monggo yang lain Bapak Ibu. Saya juga belajar, semuanya belajar. Mudah-mudahan dengan semacam ini ya, kegiatan semacam ini kita semuanya bertambah baiklah iman takwa kita kepada Allah. Apalagi di menjelang Ramadan yang 35 ini ya. Kemarin di waktu ceramah tarawih saya mengatakan sebelum Ramadan itu 100 hari itu WA sudah rame. Awas Ramadan kurang 100 hari. Awas kurang 99 hari, awas kurang. Tapi begitu Ramadan sudah kita jalin dan tinggal 5 hari nggak ada yang ngomong awas kurang 5 loh ya, awas kurang 4 nggak ada yang ngomong gitu. Masya Allah. Padahal ini sangat penting. Harus kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa menikmati sisa ini dengan sebaik-baiknya sehingga keluar dari Ramadan menjadi orang yang menjadi hamba yang muttaqin. Insya Allah. Amin amin ya Rabbal Amin amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu gimana? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau mungkin sekedar sharing? Kalau mau berlanjut nanti kapan-kapan lagi aja. Lanjut lagi ya. Nanti lagi setelah Lebaran Pak Taufik. Setelah Lebaran ya. Cukup kayaknya Bu. Terima kasih Pak Taufik. Ya, terima kasih. Matur nuwun Pak Taufik, matur materinya, barakallah ilmunya. Semoga kita bisa menerapkan. Amin, amin. Mungkin akhir dari pertemuan kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ihri dari moderator, mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Bu Ila, Masya Allah. Dan terima kasih semuanya, Masya Allah. Sami-sami Bapak dan Ibu, nanti ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu?